Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab dan wasilah dari keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang membawa kita ke surga. Jadi kita cari di mana-mana gitu, thalabul ilmi, dan tujuan thalabul ilmi kita adalah satu, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga agar kita semakin memiliki adab ataupun akhlak di dalam Islam. Maka dengan tiga tujuan itu, mudah-mudahan yang kita lakukan thalabul ilmi ini adalah menjadi amalan yang mudah-mudahan lelahnya itu adalah lelah yang membawa kita ke surga. Amin. Amin. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang membawa kita ke surga. Hari ini tema kita itu adalah tentang masih wasiat ya, bagian akhir mungkin. Dan di antara bab wasiat ini sangat umum, banyak hadisnya ya. Tetapi memang setiap hadisnya itu memberikan pengetahuan baru dan pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Hadis nomor 1141 ini tentang wakaf manfaat. Masuk kategori wasiat babnya, tetapi sebenarnya secara spesifik dia tentang wakaf manfaat. Jadi wakaf manfaat itu orang dia tidak mewakafkan asetnya, tetapi manfaatnya dia wakafkan sampai batas waktu tertentu misalnya. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW yang terkait dengan sikapnya Umar bin Khattab. Ya, beliau tidak mau mewakafkan tanahnya, tapi manfaatnya diwakafkan kepada orang yang membutuhkan dalam batas waktu tertentu gitu. Kan selama ini definisi ataupun makna wakaf yang dipahami oleh kita semua, wakaf itu ya menyerahkan aset gitu, memberikan aja udah, wakaf lillahi ta'ala. Ternyata tidak semua wakaf itu bentuknya seperti itu, tetapi ada wakaf yang hanya manfaatnya saja gitu. Wakaf manfaat, atau kita sebut dengan wakaf sementara, wakaf muakkad, sementara, tidak terus. Walaupun definisi wakaf itu adalah menyerahkan sesuatu kepada Allah untuk ya seterusnya begitu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar, bahwa Umar berarti bapaknya ya, bahwa Umar bin Khattab tasaddaqa bimalin lahu, bersedekah dengan hartanya di zaman Rasulullah SAW. Wa kana yuqalu lahu samghun, yaitu sebidang tanah di pinggiran Madinah yang subur, banyak menghasilkan buah kurma. Wa kana nakhlan, itu kan kurmanya banyak, produktif lah, melimpah. Faqala Umar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in istafadtu malan, saya ingin mendapatkan pahala wakaf lah. Saya ingin memberi manfaat kepada orang lain, tapi saya juga tidak kehilangan sesuatu. Jadi ada orang kecenderungannya seperti itu, ingin berbagi tapi tidak ingin kehilangan. Gitu. Maka beliau, radhiyallahu taala anhu, mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberi manfaat kepada orang-orang. Wa huwa indi nafis, tapi itu barang, itu aset nafis, bagi saya itu berharga banget. Nafis itu berharga, dari kata nafsun. Nafsun itu jiwa. Kenapa harta itu disebut nafis, malun nafis, berharga?
Karena nafis itu apa? Sesuatu yang ada di dalam jiwa, sesuatu yang dipegang terus oleh jiwa gitu. Nah, harta itu disebut nafis karena itu. Dalam bahasa Arab, harta itu disebut malun. Makanya ada zakat mal. Malun itu harta. Jamaknya amwal. Malun itu dalam bahasa Arab berasal dari akar kata mala yamilu. Mala yamilu, mailan, muyulan, dan malun. Artinya apa? Kecenderungan. Kecenderungan. Sesuatu yang diinginkan oleh manusia, nah itu namanya malun, yaitu harta gitu. Maka tidak heran semakin banyak hartanya semakin cinta kepada harta itu. Itu kaidah, semakin banyak hartanya semakin besar juga cintanya. Karena itu definisi malun itu, kecenderungan jiwa, kecenderungan hati. Mala yamilu mailan wa muyulan wa malan. Maka dengan begitu Rasulullah SAW menghormati setiap perasaan orang. Tidak semua orang itu bisa mewakafkan, tidak semua orang itu bisa melepaskan, tetapi mau berbuat baik gitu. Mau berbuat baik. Itu terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin mengambil manfaat dari harta saya. Dan saya ingin ambil faidah, tetapi saya tidak mau kehilangan asetnya." Begitu kan? Istafadtu malan wa huwa indi nafis. Dan itu sangat berharga bagi saya, nafisnya. Saya pernah ditanya, Pak, kenapa orang semakin kaya semakin pelit? Alasannya tadi ini, karena nafis. Semakin banyak semakin nafis, semakin cenderung. Semakin banyak semakin malun, semakin nafisun. Semakin merasa berharga, semakin merasa cenderung. Maka itu berpengaruh kepada kebakhilannya. Illa man rahimah rabbuh, tentunya, kecuali beberapa orang. Maka jawaban saya kalau itu adalah tadi, karena semakin itu juga gitu. Dan yang kedua, yang namanya berbuat baik itu karakter, sifat. Maka sifat itu mainnya di rasio, bukan di angka. Coba kita renungkan. Besar mana pahalanya orang miskin bersedekah 1.000 dengan orang kaya bersedekah 1 miliar? Besar mana? Besar yang 1.000. Karena orang sedekah 1.000 dari yang punya dia 10.000. Sementara orang yang mungkin triliunan atau ratusan miliar hanya bersedekah 1 miliar. Seperti besar, tapi sedekah itu rasio dari kekayaannya, perbandingannya. Maka orang yang punya 10.000 dia sedekah 1.000, berarti apa? Dia sedekah 10%. Orang yang punya 100 miliar, sedekah 1 miliar, dia hanya sedekah 1%-nya. Makanya yang namanya kekayaan itu nafis, sangat-sangat dicendrungi. Sebagaimana dia memiliki jiwa, maka dia pun merasa harta itu seperti jiwanya, nafis. Fa'aradtu an atasaddaqu bihi, ya Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan manfaat harta saya ini, tapi saya tidak mau kehilangan asetnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bi aslih. Ya sudah, kamu jadikan itu aset kamu itu bersedekah dengan dengan keuntungannya. La yuba'u wa la yuhabu wa la yuras. Agar asetmu itu tidak dijual belikan, tidak juga diwariskan. Jadi udah kamu manfaatnya saja, sedekahnya itu. Lalu si asalnya itu, si pokoknya itu disimpan sebagai milik kamu. Walakin yunfaq thamaruhu. Yang kau wakafkan adalah buahnya aja. Jadi kebun kormanya tetap milik Umar, tapi buahnya kau sedekahkan. Itu namanya wakaf manfaat. Nah, kalau orang-orang kaya melakukan wakaf manfaat saja kepada kegiatan dakwah Islam, dakwah itu sulubur, limpah melimpah kayaknya.
Ya tidak usah dia ngasih, nggak usah. Tetapi bagian dari mungkin unit usaha terkecilnya itu ada manfaat. Nah, keuntungan toko ini, mau misalnya tokonya 100 nih, keuntungan toko ini buat masjid aja. Satu aja orang kaya bersikap seperti itu dakwah akan melimpah, punya dana besar untuk menyelenggarakan dakwahnya. Apalagi kalau setiap orang kaya punya program seperti itu. Pokoknya untuk kegiatan dakwah cukuplah dari dari toko saya yang ada di situ. Itu keuntungannya buat dakwah. Seperti Raja Arab Saudi siapa? Abdul Aziz. Dia bikin hotel besar itu. Saya waktu 2003 itu ada proyek besar di atasnya itu Masyru' Wakaf Malik Abdul Aziz untuk Haramain. Jadi beliau tidak menginfakkan hotelnya itu yang sekarang jadi Jam-Jam Tower itu ya. Dulu tuh ada tulisannya seperti itu, wakaf untuk Masjidil Haram. Jadi operasional Masjidil Haram itu dari situ. Tapi sang raja tidak menjual hotelnya. Tidak mengalih pemilikan hotelnya. Jadi untuk kemaslahatan Masjidil Haram. 2003, 2007 saya ke sana lagi, itu sudah hampir selesai. Nggak tahu rampungnya tahun berapa peresmiannya. 2010. Ya, itulah. Ini masih Tuhan saksi hidupnya. Kayaknya keluarga raja masih Tuhan ini. Sampai tahu. Usratul Malik. 2009 itu belum jadi kan? Belum jadi, selesai 2010. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kepengen ke sana alhamdulillah bisa ke sana. Alhamdulillah. Itu niatnya diijabah berarti. Jadi ada tulisan besar. Hotel ini dengan segala macam usaha bisnisnya wakaf lillahi ta'ala, diwakafkan untuk Allah SWT. Tetapi kepemilikan itunya masih milik kerajaan. Itu namanya wakaf produktif. Nah, kalau orang seperti itu, masjid nggak perlu ngiderin keropak, nggak perlu ngiderin kenceleng. Kemarin tuh Muhammadiyah ngebahas hukum kenceleng ketika khutbah itu. Muhammadiyah ngebahas itu. Nggak tahu finalnya gimana, ditetapkannya bagaimana gitu. Karena berbicara diam kepada temannya aja kan itu merusak Jumat. Iya kan? Kemudian ada orang kalau datang Jumat lalu duduk di di dekat imam kemudian memperhatikan khutbah tidak melakukan apa-apa, itu kata Rasul apa? Setiap langkahnya ke masjid diganjar pahala 1 tahun puasa, 1 tahun tahajud. Kan sudah pernah kita bahas itu hadisnya itu. Abu Daud ya. Man bakar wabtakaro, barang siapa yang bergegas, bersiap-siap mandi, bergegas pagi-pagi. Wa masya ilal masjid walam yarkab, berjalan kaki tanpa berkendara. Wadana ilal imam, lalu dekat dengan imam. Fastama wa ansata, dia yang fokus mendengar. Walam yalgo, tidak berbuat lago. Lago itu kalau kata hadis lain, man masal hasad faqad lago, barang siapa yang nyo'o kirikil, nyo'o batu, dia telah lago. Dulu kan masjidnya belum dialasin. Kana likulli khotwatihi mi'atu kala likulli khotwatihi ajrusana, maka untuk setiap langkahnya menuju masjid itu Jumatan itu pahala setahun, siyamiha wa qiyamiha, salat tahajudnya dan puasanya. Jadi kalau jam 9 kita siap-siap ke masjid, kemudian setelah itu mungkin ngopi dulu, dululah istirahat begitu. Jam 10 kita siap-siap berjalan kaki, lalu duduk paling dekat dengan imam, tidak berbuat lago, nyimak, fokus kepada khutbah imam. Itu setiap langkahnya ke masjid dihitung pahala 1 tahun. 1 tahun pahala itu maksudnya 1 tahun tahajud, 1 tahun puasa. Kalau duduk jauh, kayak saya duduk situ. Ya sama, asalkan niatnya mau fokus mendengarkan khotib. Kan tidak semua orang bisa duduk di depan juga, terbatas. Mungkin sub keduanya. Asal niatnya saya itu sebenarnya pengen lebih dekat, tapi karena bisanya di belakang dan ada hal lain tertentu misalkan ya sah-sah saja kan. Jadi boleh saya boleh. So jangan di markas. Kejauhan di markas. soalnya depan rebutan dengan belakang Betul. Kalau di depan tuh rebutan. jangan main HP. Di depan. Betul. Betul. Nah itu. Termasuk itu juga Jumat berkah itu juga. Kalau sekiranya mengganggu fokus jamaah sebaiknya dialihkan ke hari lain. Karena ada orang assalamualaikum bertak bubarnya rebu itu pemburu Jumat berkah itu ya. Karena sebenarnya mau hari apa juga berkah, yang namanya it'amu ta'am itu. Hari apa aja berkah dan tidak ada dalil khusus terkait Jumat ya kan. Jadi dialihkan ke hari apa juga bisa, tidak mesti. Justru yang saya khawatir ini semua ya, tidak hanya di sini semua.
kalau ada seperti itu, orang-orang Jumatan itu tadi jadi pada mikirin itu. Sebenarnya motivasinya benar, tapi setelah salamnya itu Assalamualaikum, semburu. Sudah mah begitu kabur ngantri, ngeberebet gitu, di sana juga kurang jumlahnya, lebih masalah gitu. Lebih masalah lagi, sudah mah dia ngorbanin kehusuan sholatnya, kemudian di sananya kehabisan. Karena misalkan jumlahnya tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi, ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang nggak mau sholat Jumat, Nggak mau sholat Jumat itu dosa besar itu. Dosa besar. Bahkan Allah akan menutup hatinya dengan kemunafikan. Ada hadis Rasulullah bersabda, "Man taraka salasa juma'in, taba'allahu ala qalbihin nifaq." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa sebab tentunya, Allah kunci hatinya dengan kemunafikan. Dalam riwayat lain, "Man taraka salasa juma'in faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut tanpa sebab, maka dia telah kufur ya. kecuali kalau di luar negeri atau di mana. Ya itu musafir, beda kalau musafir ya, musafir. Kalau musafir. Ya, musafir itu sebulan juga musafir. Kalau masih sibuk dengan safarnya. Ya, misalkan kita ke Kalimantan, di Kalimantannya itu ngider. Ya itu walaupun sebulan musafir masih mendapatkan rukhsah untuk jama' dan qashar. Tapi kalau sudah kesananya nyaman, ya di hari ketiga sudah nyaman, sudah settle semuanya, sudah kondusif, ikutin sholat tamah, sholat sempurna, tidak mengambil jama' meskipun secara fikih bisa saja, tetapi demi menghormati waktu dan kaum muslimin berjamaah di sana, mendingan ikut sholat tamam, sholat sempurna ya. Kecuali kalau nggak ada sholat Jumat ya. Kecuali kalau nggak ada sholat Jumat, maka Jumatnya 2 orang aja ya. Pakai Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan Jumat boleh 2 orang. Kayak pensan Pak Dedi Jumatan tiasa. Tapi ulah di Ranca Bali ke arah itu di Leweng gitu. Teu aya sasaha kecuali 2an. Pokoknya Jumatnya 2an. Hijina khatib, hijina makmum kan gitu. Emergency. Jadi 2an tiasa. Kalau fikih Syafi'i harus 40. Kalau nggak 40 Jumatnya diulang. Kurang orang atau cari orang masuk ini. Masuk. Ya, dalam fikih Syafi'i itu syaratnya adalah 40 orang baru boleh ditegakkan sholat Jumat. Kalau kurang ya wayahna. Hanafi boleh 2. Yang penting ada syartul jamaah itu al-imam wal ma'mum. Kalau sendiri nggak boleh ya? Sendiri nggak boleh. Sendiri mah lohor aja Pak. Kalau sendiri lohor aja. Ya kebanyakan di luar negeri kan nggak ada masjid, nggak ada apa gitu. Tapi sebenarnya sih zaman sekarang mah ada aja Pak. Kalau sekarang sih udah banyak. Islamic Center tuh ada aja. Atau minimal di kedutaan kita. Nggak, ini pengalaman saya. Oh dulu ya. Bisa jadi kalau dulu ya, kalau sekarang ada. Adik saya itu yang kuliah di Jerman itu, satu apartemen itu nggak ada muslimnya. Jadi kalau Jumat itu repot, makanya kalau Jumat itu sudah siap-siap dari jam 9 tuh nyari metro gitu, cari ke misalkan ke kedutaan atau ke Islamic Center yang terdekat begitu. Jadi memang susah betul, apalagi dulu ya, lebih susah lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau musafir itu boleh. Jadi kita lanjutkan. Jadi Umar bin Khattab ini tasaddaqa bihi Umar. Lalu Umar lakukan itu. Dia sedekahkan hasil panennya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan dakwah tentunya. Tetapi asetnya dia pegang. Fasadaqtuhu dzalika fi sabilillah. Apa yang ditolong atau dibantu oleh Umar dari sedekahnya? Satu fi sabilillah untuk misi-misi jihadnya Rasulullah SAW. Itu Umar nyumbang dari situ. Wa fi riqab, untuk membebaskan budak-budak itu. Jadi Umar gunakan hasil panen kebun kurma yang suburnya itu, namanya samgun. Sumag bolehlah dibaca itu duanya. Dari sumag kebun kurma yang suburnya itu bebasin budak dia. Coba kalau orang kaya bertindak seperti ini semua, waduh luar biasa itu. Ya, kekayaannya itu tidak usah semuanya, dari 1 unit usaha aja dia katakan, dia akadkan ini manfaatnya buat kaum muslimin. Waduh, nggak perlu ada koropak gitu, nggak perlu. Tapi kenapa kita masih ada koropak dan kotak amal? Darurat. Operasional masjid itu tidak akan berjalan maksimal kalau tidak ada sumber pencaharian, kan begitu. Jadi dengan sangat terpaksa kita mengatakannya darurat lah begitu. Darurat.
Kecuali kalau orang-orang kayanya punya muruah, ini masjid gua ini, kalau nggak sampai jalan gua yang malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia. Kalau orang kayanya pada punya muruah, tapi kadang-kadang kan kesadaran dan kemampuan juga berkurang dan sebagainya. Jadi maka dengan sangat terpaksa koropak itu diiderkan. Di sebagian masjid itu sudah tidak ada, hanya di depan aja ditaruh. Yang gede, yang kotaknya itu bisa dialungkan ke asup, plung, gitu. Di depan gitu. Jadi karena darurat itu ya kita berprinsip demi kemaslahatan masjid juga kan pada akhirnya, demi kemaslahatan masjid maka kita boleh mengambil hukum darurat seperti itu. Tapi idealnya memang kayak tadi gitu ya. Para al-mutasaddiqin itu mereka membantu kegiatan dakwah Islam. Wal masakin, dan dari kebun kurma itu, dari panennya itu selain membebaskan budak itu adalah masakin, membantu orang miskin. Wadhaif, para tamu yang datang. Jadi pokoknya kalau ada tamu datang ke Madinah, itu diambil dari situ itunya. Ikromnya itu. Wabnus sabil, dan orang-orang yang kesesat jalan ataupun terputus jalannya karena bekalnya habis. Jadi kalau Ibnu Sabil, tapi usahakan Ibnu Sabilnya bukan yang modus ya. Sebenarnya dia ngontrak dekat, tapi jadi Ibnu Sabil terus keliling tiap hari. Saya mau pulang ke Depok, nggak punya ongkos. Kasih grosor 2.000. Nanti ke masjid sebelahnya gitu lagi terus muter. Padahal ngontrak dekat sini misalkan. Nah itu bukan Ibnu Sabil itu. Itu namanya modus ya, modus ilaih. Dalam bahasa Arab ada mudhaf ilaih, ada modus ilaih. Jadi perlu ini juga. Tetapi kita dengan insting bisa mempelajari orang juga. Ini memang betul ini orang Ibnu Sabil ini. Ibnu Sabil punya hak ya, sebagai mustahik ya, maka diberikan kepada. Jadi tamu Ibnu Sabil, walidil qurba, dan para kerabat yang tidak seberuntung dia gitu. Dzil qurba, ya, para kerabat. Wala junaha ala man waliyahu. Orang yang ngurus wakaf atau nazir wakaf dibolehkan. Dibolehkan, la junaha, tidak mengapa. An yakula minhu bil ma'ruf, numpang makan, dapat gaji di situ bil ma'ruf, tapi secara wajar. Orang yang ngurus wakaf berhak mendapatkan upahnya di situ, tapi syaratnya bil ma'ruf, secara wajar, secara logis. Jangan sampai wakafnya sesuatu yang wakaf yang dikelola oleh wakafnya itu misalkan 10.000, malah dia ngambilnya 1.000, itu kan dia 10%, kebanyakan. Nilai wakafnya, misalkan bisnis wakafnya itu 1 M, dia ngambilnya 250 juta, itu tidak ma'ruf itu. Ya, seperti pernah kejadian yang akhirnya berperkara hukum kan. Gitu. Jadi terlalu. Nah, tapi Rasulullah SAW memberi izin, wala junaha ala man waliyahu, tidak mengapa, tidak disalahkan orang yang ngurus wakaf an yakula, makan di situ, dari situ bil ma'ruf, secara ma'ruf. Wa an yukila sadiqahu ghairu mutawalli, dan boleh juga dia mendapatkan upah di situ atau mengupah orang lain ghairu mutawallin bihi, dengan catatan tidak memperkaya diri. Jadi orang yang ngurus wakaf, bahasa ayeuna nazir wakaf, dia boleh makan di situ, boleh mendapatkan gaji dan menggaji orang, bahkan dengan catatan tidak memperkaya diri. Jadi seperlunya, sebatas dia bisa menjalankan pengelolaan wakaf itu. Ya kasar-kasarnya mah kalau dia sedang mengelola wakaf itu, bekerja di hari itu, ya dia bisa makan dari sirkulasi uang yang ada, dialokasikan gitu. Kemudian ya mirip dengan zakat. Cuman bedanya kalau zakat itu atas nama amil, kalau wakaf itu namanya ini adalah wali wakaf, atau bahasa keren kitanya adalah nazir. Boleh menggaji orang, boleh juga dia makan ngambil di situ, tapi bil ma'ruf. Ini catatan, bil ma'ruf satu, yang kedua ghairu mutamawil bihi, tidak memperkaya diri.
Itu kasih stabilo tuh, satu bil ma'ruf yang wajar, yang kedua tidak memperkaya diri. Nah sekarang yang terjadi apa? Orang yang diamanahi nazir wakaf seolah-olah pemiliknya. Sangeunahna, mohon maaf, beli Alphard, beli segala macam. Mumpung. Aya kejadian itu beli Alphard itu sampai berujung di meja hijau. Meja hijau tuh bukan. Bahkan jual lagi. Ya segala macam lah modusnya. Sampai akhirnya ada sengketa, si ahli waris yang tadinya wakaf tuh ikhlas, waduh ini nazir wakaf ini kurang ajar ini, malah memperkaya diri. Akhirnya si ahli waris muncul lagi itunya, apa tomaknya itu, hasratnya. Saya gugat balik aja lah, bilang aja bapak saya dulu waktu ngawakafkan, nggak bilang-bilang kita keluarganya. Oh akhirnya kan sengketa di mana-mana, banyak kita. Sama uang haji waktu umroh. Ya kurang lebih lah pokoknya. Banyak terjadi seperti itu. Pokoknya kalau sudah urusan haji, wakaf dan zakat itu paling segut lah itu apa namanya ngurusnya itu. Kalau syariat lain itu dibilang fundamentalis, wah fundamentalis radikal. Haji wakaf mah henteu. Haji zakat mah henteu, itu disebut fundamentalis dan radikal. Soalnya eta mah amis aya gulaan ini, aya gulaan. Dana abadina aja itu 13 triliun kurang lebih. Yang disimpan di rekening Kemenag gitu ya. Jadi dua syariat Islam itu mah tidak pernah dikatakan fundamentalis. Tapi kalau ngaji agama, kalau mengkritik segala macam itu langsung alamat itu tuduhan itu fundamentalis. Ini dia tidak adil ya, tidak fair secara akademis, tidak fair secara ini juga kenyataannya. Baik, itu hadis tentang wakaf manfaat. Ini menjadi pedoman bagi para pengelola wakaf, nazir wakaf ya, termasuk orang-orang yang diamanahi mengelola harta kaum muslimin. Jadi boleh mendapatkan gaji, boleh juga makan di situ. Ya makan tuh dalam arti kata memanfaatkan sesuatu yang ada di situ, tetapi dalam batas ma'ruf dan tidak dengan meniatkan memperkaya diri. Itu hadis pertama. Hadis kedua itu tentang dosa-dosa besar, tapi ini sebenarnya perluasan dari bab tadi, bab menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu aklu ma'al yatim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. 7 dosa besar yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, ya Rasulullah apa itu dosa besar yang menghancurkan? Yang pertama asyirku billah, yaitu perbuatan musyrik kepada Allah. Itu paling besar ya. Yang kedua adalah wasihru, sihir. Insyaallah kita mah yang kayak gini mah aman lah insyaallah. Wa qatlun nafsi illati haramallah illa bil haqq, membunuh jiwa tanpa alasan, al-haq yang benar. Alasan yang benar itu diantaranya adalah mungkin kisos diantaranya ya, atau pelaksanaan hukum rajam, atau dalam rangka dalam jihad fisabilillah, karena itu mau tidak mau ada qatlun nafsi, pasti ada yang terbunuh atau yang dibunuh kan gitu, ada yang membunuh itu. Jadi yang namanya pembunuhan itu qatlun nafsi itu dosa besar yang sangat dibenci Allah. Ya, kecuali dengan alasan yang jelas tadi, penegakan hukum ataupun karena tadi pelaksanaan jihad melawan orang lain yang. Yang keempat adalah aklu riba, makan riba. Aklu riba, makan riba. Laknat riba itu mengenai semua orang, tapi kalau yang memakannya itu bukan hanya laknat, tapi juga apa? Dosa besar. Sab'ul mubiqat, 7 yang menghancurkan gitu. Kan dalam hadis itu Allah melaknat pemakan riba, penulis akad riba, saksi akad riba, kemudian seluruh orang yang terlibat di dalam transaksi riba itu terjadi. Itu kena semua laknatnya. Tapi dosa besar mubiqatnya itu adalah yang memakannya. Jadi dosa-dosa riba itu bertingkat berarti kalau gitu ya. Ada korban, ada pelaku, ada yang menyaksikan gitu. Nah, kalau kita yang mengajukan kepada orang yang
misalkan merenten gitu, rentenir, nah kita korban riba, kita korban riba. Maka dosanya lebih kecil dari yang memberi riba itu, gitu. Dan yang menyaksikan itu kena juga dosa, tapi tidak sebesar yang memakannya. Maka beda antara dosa yang ngambil dari riba dan makan dari situ dengan orang yang jadi korban kita dari riba tersebut. Nah, apa bedanya dengan uang korupsi? Korupsi bukan riba, itu mah kejahatan, maling. Jadi kita makan korupsi boleh kan? Ya nggak boleh. Kalau pertanyaannya boleh nggak, ya nggak boleh gitu. Uang haram itu boleh dimanfaatkan, tetapi untuk sarana umum, infrastruktur. Atau bagi orang yang miskin banget, boleh makan uang haram. Orang miskin banget, darurat ya. Nah itu boleh makan uang haram. Boleh, iya betul. Orang miskin banget karena itu bagi orang miskin membantu. Dan sebenarnya mereka punya hak di uang itu kan begitu. Jadi sekali lagi aklur riba itu adalah bedanya dengan korupsi. Kalau korupsi itu kejahatan aja, ada pidananya. Kalau riba itu nggak ada pidananya, dia etik, wilayah etik dosanya itu ya tidak ada pidana riba kan, bukan kejahatan. Riba itu terjadi ridho sama ridho. Kenapa disebut riba? Karena ridho sama ridho. Kalau tidak ridho sama ridho itu namanya pemerasan. Bank itu Iya, makanya bank itu adalah riba yang legal. riba Tapi legal. Iya. Kalau ke rentenir riba plus ilegal. Bisa dilaporkan ke polisi kalau orang bertransaksi riba renten selain bank, selain yang punya izin itu bisa dipolisikan. Ada rentenir masuk kampung kita ngasih pinjaman, lalu dia ngambil untung dari renten itu, bisa dipolisikan itu. Karena transaksi hutang piutang yang dengan skema bunga tadi tanpa izin dari pemerintah itu ilegal. Jadi macam-macam riba itu, ada riba yang haram tapi legal, ada riba yang haram tapi dan ilegal gitu. Ya. Jadi makanya saya sering bilang kalaupun terjerumus kepada riba, tempuhnya riba yang legal supaya tidak melanggar hukum, dan kalau ada masalah ada yang tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau kita ngambil terjerumus kepada ribanya yang ilegal, waduh. Ya tetap haramnya mah haram, tetap nggak ngerubah hukumnya. Nggak ngerubah hukumnya, tapi dari sisi keselamatan lebih selamat orang yang meriba dengan legal. Bahkan ada judulnya, kalau uang tidak terbayar kita keburu tidak sanggup bayar atau meninggal dunia kan dilapor. Ada kesepakatan diputihkan begitu. Pilot segala macam. Tapi kalau riba ilegal, coba oleh rentenir dikejar Pak. Sampai budak nasaha, indung nasaha, adik kakaknya siapa, tetangganya siapa, dihubungin semua itu. Datang 3 orang, banget serem. Kemudian ini segala macam pokoknya membahayakan. Kadang sampai ada terjadi pada akhirnya dibunuh orang tersebut karena tidak mau bayar. Jadi kalau oleh yang resmi, yang legal tidak ada tuh semacam itu gitu. Jadi kalaupun terjerumus kepada riba, tempuh yang dari 2 dosa besar ini yang lebih ringan dosanya, yaitu riba yang legal. Karena ada pertanggungjawaban hukum minimal itu, ada lebih selamat ketimbang riba yang ilegal. Yang ilegal itu kita akan ditelepon tiap hari, tiap malam, tiap menit ditelepon itu. Tapi kalau yang legal enggak, mereka punya aturan, mereka punya mekanisme gitu, sampai 3 bulan, sampai sekian bulan. Nah, paling afdal, paling ideal ya jangan main riba. Gitu. Jadi riba itu terjadi karena saling ridho. Si yang minjam dengan yang meminjamkan itu saling ridho. Saya akan minjam 1 juta, nanti balikin 1,5 juta. Atau saya minjam 1 juta, balikin 1,5 juta lagi, tapi kalau terlambat ada tempo denda. Jadi riba itu bisa riba tempo, namanya riba nasiah, bisa riba kelebihan, namanya riba fadl. Dua-duanya haram. Gitu. Jadi itu tentang riba.
Kalau tidak ridho saling ridho bukan lagi riba, pemerasan jatuhnya itu. Iya. Nih 1 juta, awas loh ya kalau nggak bayar 1.200.000. Wah. Yang minjem dosa, yang minjem dosa. Nah, betul. Jadi makanya kena laknat semua itu orang-orang yang terlibat dalam riba. Tetapi beda-beda tingkat dosanya. Yang makan sama yang korban. Korban itu maksudnya yang diribainya itulah beda-beda. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Yang keenam, aklu malil yatim. Nah itu apa eksploitasi anak yatim. Baik dengan memakan hartanya ataupun dengan tidak mengurusnya. Padahal ngurus anak yatim itu sebenarnya tidak usah dari harta kita, dari harta dia saja. Dari harta si yatim itu. Di Al-Qur'an juga gitu ayatnya kan. Hatta idza balagu asyuddahu, ada yang balagu rusydahu, itu kita disuruh untuk ngurus si yatim dengan peninggalan harta bapaknya gitu, tapi dengan amanah. Man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa man kana ghaniyan. Kalau orang yang ngurus yatimnya itu miskin, boleh ikut makan dengan si yatim. Boleh ikut makan dengan si yatim. Falyakul bil ma'ruf, boleh itu bareng makan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, tapi kalau dianya orangnya mampu, maka tahan diri, jangan ngambil dari hak si yatim. Kita nih qadarullah misalkan kena amanah ngurus yatim karena dia ponakan kita, karena dia mungkin dititipkan ke kita atau lain sebagainya. Kalau karena kita misalkan kepala bagian apa diamanahin anak yatim itu misalkan. Maka kalau kita punya uang, falyasta'fif, jaga diri, jaga kehormatan, jangan nyentuh harta si yatim secuil pun. Wa man kana faqiran, tapi kalau kitanya miskin, tidak punya apa-apa untuk ngurus yatim itu, maka silahkan ikut makan dengan si yatim itu, boleh. Sewajarnya, bil ma'ruf tadi. Batasan ma'ruf itu penting sekali, dengan sewajarnya. Apa itu batasan sewajarnya? Sewajarnya itu secara lingkungan yang ada di situ segitu teh wajar gitu. Beda-beda karena ma'ruf itu. Mungkin ma'ruf di Eropa itu orang kalau ngurus sesuatu dia mendapatkan fasilitas mobil untuk kesana kemari. Di Eropa kan tidak ada motor yang seperti di kita. Itu batas wajar ma'ruf di Eropa. Kalau di kita mungkin ma'ruf itu ya motor cukup lah ma'ruf. Ma'ruf dikembalikan kepada kebiasaan setempat begitu. Kalau di Eropa misalkan ma'rufnya itu makan pakai, saya sebut merek aja, per chicken apa gitu. Kalau di kita makan di situ mewah. Nah, ma'rufnya dihitung dengan itu, dengan kebiasaan. Ya, karena saya dulu pernah ada guru besar cerita ke saya itu, kalau di Amerika misalkan nraktir orang ngajak makan ke tadi belum apa tempat apa tuh KFC lah gitu ya, itu kata dia sangat-sangat apa namanya sangat-sangat kelas bawah lah gitu, kategorinya tuh junk food kan. Kalau di sana itu yang namanya ngajak makan, yang namanya naktir makan itu ke Chinese food, ke Korean food, ke resto bintang sekian. Tapi kalau yang biasa di jalan-jalan itu retailnya itu dianggapnya itu warteg. Nah, berarti kan beda al-ma'ruf di sana dengan al-ma'ruf di sini gitu. Di sini nganggap itu adalah kemewahan, di sana itu yang kayak begitu justru junk foodnya. Justru yang apa namanya makanan bawah gitu. Makanan kelas bawah. Nah, itu bil ma'ruf. Jadi sama dengan ngurus yatim juga, kata Al-Qur'an, man kana ghaniyan falyasta'fif, kalau orangnya punya uang benghar tidak boleh ngambil apapun dari si yatim. Kalau kebetulan fakiran, man kana fakiran falyakul bil ma'ruf, boleh ngambil sewajarnya. Yang keenam, dosa besar lainnya adalah tawali yaumaz zahfi, kabur dari medan perang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, qadful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, menuduh wanita muslimah yang baik-baik dengan tuduhan yang keji gitu. Itu 7 dosa besar ya, yang wajib kita jauhi. Terakhir, ini mohon maaf, ada udah belum? Ya, 1 menit lagi ya. Terakhir 3 hadis saja kita minimal dalam kajian kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yaqtasimu warasati dinaron
Rasulullah SAW tidak mewarisi apapun. La dirham wala dinar. Tidak pula dirham, tidak pula dinar. Jadi Rasul ketika meninggal tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, wala syai'an, tidak mewarisi apapun kepada keluarganya. Illa saifan, kecuali senjata yang bekas beliau berjihad, wabaglatan, kendaraan, senjata, kendaraan, dan sebidang tanah yang sudah diwakafkan. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa kepada keluarganya. Ai urang mah kan kukumpul saloba-lobana mun bisa mah imah teh pinuh ku emas kabeh li ahli waris, untuk ahli waris. Allah Rasul itu kebalikannya. Beliau bereskan itu semua kepemilikannya, disedekahkan. Bahkan ada sebidang tanah, ini pun nanti kalau saya wafat, dah untuk kaum muslimin. Yang lainnya sudah selesai. Ma taraktu ba'da nafqatin nisa'i wa ma'unata amili. Jadi diberikan nafkah untuk istrinya, sebagai ketika beliau itu ada nafkah istrinya. Yang kedua adalah untuk bayar karyawannya. Karena di Rasul itu ada 8 pembantu. Ada yang spesial mawa sendalna aya, yang spesial bawa air untuk wudunya, ada yang spesial ngurus kendaraannya, ada yang spesial ngurus rumah tangganya. Jadi ada 8 beliau pembantunya. Nah itu ketika meninggal dunia itu kalau untuk itu beliau sisihkan. Karena itu tanggung jawabnya kepada tentang orang lain, hak orang lain. Tapi dalam bentuk warisan layak tasimu warasati dinaron. Keluargaku tidak mewarisi dinar atau dirham atau apapun. Yang aku sediakan itu adalah untuk nafkah istrinya ketika beliau wafat, kemudian untuk gaji karyawannya, lalu yang tertinggal tinggal kendaraan, senjata dan sebidang tanah yang beliau sudah wakafkan sebelumnya. Enggak bisa diganggu-gugat ya. Itu hadis yang ketiga dari kajian kita hari ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dulu, jika ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan. Hadallahu yakum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.